itu cakupan makna yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Ya. Makanya kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, Allah memberikan dan menunjukkan setelah Allah mengatakan innal insana lafi khusr, bahwasanya manusia ini akan merugi. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali kata Allah orang yang tidak merugi, yaitu orang yang beruntung, mengantarkan dia kepada tujuan hidupnya dengan selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka siapa saja yang akan selamat tersebut, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian, dari kehinaan, dari kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Makanya Imam Syafi'i kemudian mengatakan, kalau seandainya Allah hanya menurunkan surat ini sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadi pegangan hujjah bagi seorang mukmin untuk mengenali mana jalan yang akan dia tempuh di dalam hidupnya tersebut. Nah, kemudian ikhwatanillah, Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait dengan ayat ini, Imam Al-Bukhari memberikan satu bab di dalam kitabnya, bahwasanya kata Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya ada bab al-ilm qabla al-qawli wal 'amal, kembali berdasarkan ayat yang di atas. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Asr jalan keselamatan yang seyogianya dilalui dan ditempuh oleh setiap mukmin di dalam hidupnya, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Pembahasan kita bulan yang lalu kita jelaskan illal ladzina amanu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang pertama jalannya adalah alladzina amanu, menjadi orang yang beriman. Apa hubungan dan kaitannya dengan ilmu? Tak akan mungkin lurus dan tegak iman seseorang kecuali dengan ilmu. Maka dia harus berilmu. Setelah ilmu itu kemudian wa'amilus shalihat. Setelah ilmu tersebut baru kemudian dia bisa melaksanakan amal-amal saleh yang akan dia kerjakan. Nah, di sini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Al-Bukhari menanggapi. Beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Maknanya adalah di mana Allah Azza wa Jalla memulai dan mengawali, bahwasanya dimulai dan diawali oleh Allah dengan ilmu. Fabada'a bil ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ilmu. Baru kemudian dari ilmu itulah yang akan melahirkan amal. Makanya di sini seperti yang juga pernah kita jelaskan, apa yang diuraikan oleh para ulama ahli tafsir terkait tentang agama ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Apa yang dibawa oleh rasul tersebut? Al-huda, petunjuk. Silakan untuk lihat, rujuk ke tafsiran para ulama, apa yang dikatakan dengan al-huda.
Sebagian ulama tafsir mengatakan al-huda maknanya al-ilmu nafi. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Apa yang dibawa oleh rasul tersebut? Agama ini. Agama yang sempurna. Di mana agama itu al-huda wa dinil haq. Silakan lihat tafsiran para ulama. Sebagian ulama tafsir menafsirkan wa dinil haq yakni al-amal salih. Jadi selalu berkaitan antara ilmu dan amal. Akan tetapi dalam urutannya, dan inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, di mana diawali terlebih dahulu dengan ilmu. Haruslah seseorang berilmu qabla al-qawli, sebelum dia berkata, wal amal, dan beramal. Makanya di sini kalau muslimin digunakan adalah maksudnya adalah haruslah seseorang sebelum dia berkata dan apapun yang dia katakan, mestilah dia mengatakan sesuatu yang dia telah berilmu dengan apa yang dia katakan. Dalam ayat Allah Taala berfirman, apa kata Allah? Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan seseorang mengatakan, menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu, dia tidak berilmu. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Makanya di sini a'azzani Allah wa iyyakum, Imam Al-Bukhari menjelaskan al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Nah, bila seseorang berkata, hendaklah dia berilmu dengan apa yang dia katakan, maka begitu juga beramal. Begitu juga dengan amal. Dan disinilah keselamatan, karunia dan anugerah yang juga pernah kita jelaskan dari orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai contoh bagi kita dari orang-orang yang telah meniti jalan yang lurus. Makanya di dalam bacaan Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mana siratal mustaqim itu? Apakah ini sesuatu yang fiktif, yang tidak ada? Tidak mungkin. Siratal mustaqim itu adalah sesuatu yang ada. Ketika siratal mustaqim itu yang dikatakan dengan jalan yang lurus, yang selalu kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita, sudah adakah sebelum kita orang yang pernah meniti jalan yang lurus itu? Ternyata ada. Makanya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan karunia untuk mereka. Sebuah karunia yang Allah Azza wa Jalla telah peruntukkan untuk mereka. Makanya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di surat yang lain dengan Allah mengurai siapa orang-orang yang Allah telah berikan anugerah dan karunia itu. Makanya dikatakan oleh Allah, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Maka orang-orang ini dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh yang kita tahu bahwasanya yang terdepan di dalam barisan para nabi adalah nabi kita yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang terdepan di dalam barisan orang-orang yang siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Yang terdepan di dalam barisan para syuhada
adalah orang yang dengan lisan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dengan lisannya semasa orang itu hidup, Nabi yang mengatakan dia ini syahid. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aneh apa? In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau, bukan dari hawa nafsu. Maka Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau tahu bahwasanya orang yang ada di hadapan Nabi SAW itu dia ini adalah orang yang syahid. Nah, ikhwatul iman. Ya, saya lupa apakah pernah kita singgung atau tidak, di mana penetapan surga dan neraka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita tidak bisa memastikan ketika kita mengatakan seseorang ini adalah surga atau kita memastikan seseorang ini adalah penghuni neraka. Bagaimana? Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bahasan hukum murtakibil kabirah, hukum orang yang berdosa melakukan dosa besar, ya, anggaplah dia mati sedang melakukan dosa besar. Apakah orang ini pasti sebagai penghuni neraka? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwasanya hukum murtakibil kabirah tahta masyiatillah, tergantung kepada kehendak Allah. Insya'a adzaba wa insya'a ghufira. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa jadi Allah mengazabnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah bisa saja mengampunkannya. Inilah makna yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam ayat apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Berbeda dengan orang yang berbuat kesyirikan. Jika seseorang terjerumus kepada kesyirikan, Allah mengatakan innallaha la yaghfir. Allah tidak akan ampunkan. Kecuali dengan seseorang bila mana dia bertaubat. Di mana taubat? Jika taubat yang dia lakukan itu adalah taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan tutup walaupun itu kesyirikan. Tapi konteks ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', tetapi dosa-dosa yang tidak sampai separah dosa syirik walaupun dia dosa besar tidak menutup kemungkinan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa jadi Allah tabaraka wa taala akan mengampunkan. Dengan catatan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah apa? Tidak disesat. Makanya di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sebuah riwayat hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, apa kata Allah? Ya ibadi ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wa la ilaha. Selama seseorang itu memohon, meminta, berdoa, Allah akan memberikan ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan dosa. Artinya tidak peduli sebanyak apapun dosa dan seberat apapun dosa, dengan catatan tidak sampai kepada dosa syirik. Lalu kemudian kata Allah, ya ibadi law istaghfartani ghafartu laka wa law balaghat dhunubuka anana as-sama. Jika engkau senantiasa beristighfar minta ampun, maka niscaya akan aku ampunkan, kata Allah Azza wa Jalla,
rajawtani ghafartu laka wa la ubali law istaghfartani ghafartu laka wa law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i. Terus ya ibadi law ataitani bi quramil ardi khataya, kata Allah. Ya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Wahai hamba, jika engkau datang membawa kepada, jika engkau datang kepadaku dengan memikul dosa apa? Dosa seberat bumi, saking beratnya dosanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an." Kemudian engkau datang menghadap kepadaku tanpa membawa dosa syirik. Dosa-dosa yang lain tidak sampai kepada kesyirikan, banyak berat seberat bumi. Apa kata Allah? La ta'tuka bi qurabiha maghfirah. Aku akan berikan seberat itu pula ampunan. Ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan selama dosanya itu bukan dosa. Nah di sini ikhwatul iman. Jadi apapun tidak bisa kita memastikan dan mengatakan si fulan dia adalah min ahli nar selama dia meninggal dunia tidak keluar dari iman. Selama dia meninggal dunia dalam keadaan berdosa sekalipun, tapi dosanya itu bukanlah dosa yang membuat dia keluar dari Islam. Artinya dia masih berstatus seorang muslim, dia masih memiliki dasar daripada keimanan, belum keluar dari iman. Maka tidak bisa kita memastikan, mengatakan di mana dia adalah min ahli, di mana dia adalah ahli. Tidak bisa. Karena penetapan seseorang dikatakan masuk surga atau dikatakan si fulan masuk neraka, ada beberapa orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan lihat salah satu riwayat hadis di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari dalam bab dalam penjelasan hadis-hadis terkait tentang bahwasanya penyakit dapat menggugurkan dosa. Nah, salah satu hadisnya pernah didatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Arabi, oleh seorang orang Arab Badui. Dia terlihat segar bugar. Ya, ini hadisnya, masya Allah, ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Tapi secara makna hadis ini menyebutkan begitu. Seorang lelaki ahli kita, Arabi Badui datang bersua dengan Nabi SAW. Ya, dan dia segar bugar, sehat walafiat. Ya, lalu ditanya, hal asabaka Ummu Mildah. Kalau untuk searching coba lihat hadis Ummu Mildah. Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, dia tak tahu apa itu Ummu Mildah. Apa Ummu Mildah? Ya, Ummu Mildah. Ya, jadi terdengar seperti Ummu Ahmad, Ummu Fuad, kan gitu. Seolah-olah dunia seorang akhwat. Maka dia tanya, apakah kamu terkena Ummu Mildah? Dia mengatakan, apa itu Ummu Mildah? Lalu dijelaskan, harun bainal jildi wal lahdi, yaitu
Itu sebutan di dalam ungkapan bahasa Arab, makna lain daripada kata demam, suhu panas yang tinggi. Di mana suhu panas yang tinggi itu bukan pokok penyakit. Suhu badan yang tinggi itu adalah reaksi dari penyakit. Sakit apa? Demam. Demam itu bukan sakit, tapi dia adalah reaksi. Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan kaum muslimin kal jasadil wahid, seperti sebatang tubuh. Idza syadaka minhu 'udwun, mana sumber penyakitnya? Apabila ada sakit di salah satu anggota tubuh. Jadi sumber penyakitnya ada di mana? Penyakitnya ada di salah satu bagian tubuh, entah gigi, entah apa kan kita. Nah, sakitnya, radangnya di saluran kantong kemih, bisa jadi. Apa efeknya? Apa kata Nabi? Tada'alau sa'irul jasadi. Ya, maka sumber penyakitnya ada di radangnya. Sumber penyakitnya ada di giginya, ya, radang di gusinya. Akhirnya menyebabkan dia demam. Jadi demam itu bukan pokok penyakitnya, itu hanya efek reaksi. Nah, kembali kita ke hadis tadi. Wa ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Lalu dijelaskan halu bainal jinni wal ins. Itu demam, nama lain daripada demam. Nah, lalu ditanya, au kamaat hal asabta min sudah hal subi'ta. Dalam riwayat lain disebut begitu. Lalu dia pun tak tahu apa itu sudah. Dia tanya, apa sudah? Sudah itu pusing, ya. Apa sudah? Lalu dikatakan bahwasanya sudah itu pusing itu adalah hawa. Makanya tuh kalau sakit kepala, kehujanan, lalu sakit kepala dan pusing, kenapa? Masuk angin. Kenapa? Karena pusing itu adalah hawa, adalah angin. Nah, intinya bukan begitu. Yang ini kita garis bawahi dalam hadis itu, ya. Setelah Nabi berdialog dengan lelaki tadi, lalu ketika lelaki itu pergi, apa kata Nabi? Yang belakang yang terakhir ini kita garis bawahi. Nabi SAW mengatakan man asarrahu, man sarrahu, barang siapa yang mau pengen ayyangura, untuk melihat ila rajulin min ahlin nar fat yanzur ilaih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ingin tahu, adakah di antara kalian kepokah kalian seperti apa penghuni neraka? Tentu kita ingin tahu. Jangan-jangan gampang begini, gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, mansarah, siapa yang ingin melihat bagaimana penghuni neraka, lihat dia. Jadi Nabi SAW mengatakan dia adalah apa? Penghuni neraka. Berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Hadis Nabi kan wahyu. Ucapan Nabi itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan seseorang, memastikan seseorang di surga atau mengatakan seseorang di neraka kecuali bila ada wahyu. Nah, salah satunya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait tentang Umar dan Utsman ketika Nabi berada di bukit Uhud. Fartajal Uhud, tiba-tiba Uhud goyang. Lalu kata Nabi, "Uthbut ya Uhud."
Dia wahai Uhud, fama alaiki illa nabi was-siddiq wa syahidain. Kata ya. Kata Rasulullah SAW, dia wahai Uhud, karena yang sedang ada di atasmu adalah seorang nabi was-siddiq. Ketika itu Abu Bakar bersama Nabi wa syahidain, dan dua orang yang bakal syahid. Ketika itu bersama mereka Umar dan Utsman. Maka ala lisan Rasul, berdasar dari lisannya Rasul sudah menyatakan bahwasanya Umar dan Utsman syahid. Maka apapun yang ditetapkan berdasarkan dalil, sami'tu wa ata'na. Seperti kita mengatakan ada 10 orang sahabat al-mubasysyirina bil jannah yang dijamin masuk surga. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW, di mana Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi itu adalah dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, mana yang tidak ada dalil? Apa dasar kita kemudian memastikan seseorang masuk surga? Maka di sini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingatkan ada beberapa istilah kita yang keliru. Ada beberapa istilah yang keliru, di mana di dalam penggunaan istilah kembalikan kepada kaidah yang ada di dalam istilah bahasa. Belum jelas. Kita kasih contoh. Ketika kita menyebutkan ada orang-orang yang mana dia memang gugur dalam pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir. Anggap sekarang, ya, yang kita lagi hot-hotnya sekarang. Siapa? Palestina. Ya, mereka kena bom, mereka kena tembak, syahid. Kita menggunakan kata-kata apa? Syahid. Itu bahasa apa? Syahid. Bahasa apa? Bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang ketika perang berkecamuk Zionis melawan kaum muslimin lalu kemudian mati, kena tembak, kena bom, lalu dia meninggal dunia, gugur, lalu kita pastikan apakah setiap orang yang gugur saat pertempuran, saat kondisi seperti itu, apakah mereka pasti syahid? Nah, kita tolong membuat kata-kata pasti. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW menjelaskan ada 3 golongan manusia yang tusya'alu bihim nar. 3 golongan manusia yang api neraka disulut dinyalakan dengan mereka. Salah satunya siapa? Orang yang gugur di medan perang, yang kita sebut dalam hadis yang lain ditanyakan kepada Nabi SAW. Ibaratnya kalau saya bayangkan percakapan itu seolah-olah ini ada beberapa orang yang gugur dalam pertempuran, lalu dibandingkan di sini, lalu dikatakan apa? Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu liyara makanahu. Ya, faman fi sabilillah. Artinya apa? Walaupun dari sekian korban yang gugur dalam peperangan itu, belum tentu semuanya bisa dipastikan apa? Syahid. Karena ada orang yang berperang itu dengan niat apa?
lil maghnam. Karena ini rampasan perang. Ada orang yang ingin berperang itu kenapa? Liyura makanahu, agar dia dipuji kelak, agar dia masuk dalam deretan para pahlawan dan sebagainya, tergantung kepada diri. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, yang mana satu nih yang dia syahid, yang dikatakan berjihad di jalan Allah? Apa kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Jadi ikhwatul iman, penentu kepastian syahidnya seseorang itu tergantung kepada apa? Niat. Dan kita tidak bisa untuk menjangkau niat seseorang kecuali yang mengetahui, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui semua yang tersembunyi dan apa yang kita diamkan, yang kita sembunyikan. Nah, kaum muslimin, makanya kita katakan tidak ada kepastian kecuali berdasarkan apa? Dalil. Ini 10 orang sahabat. Ini pasti atau tidak masuk surga? Pasti. Kenapa? Ada dalil. Orang yang tadi ini dikatakan oleh Nabi, kalau ingin tahu bagaimana tampangnya, ya, kayak seperti apa tampangnya penghuni rakaat, lihat deh. Pasti. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dari 3 ini. Nah, ikhwatul iman, harus kita fahami penggunaan istilah-istilah, bukan kita mengatakan. Jadi maksud kita itu kan bukan memastikan, maksud kita itu mendoakan. Maksud kita bukan memastikan, tapi mendoakan saudara-saudara kita yang gugur di sana. Kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi para syuhada. Kan begitu? Kalau tujuan kita adalah, maksud kita adalah mendoakan, maka di sini ikhwatul iman yang tadi kita katakan, kembalikan kepada makna bahasa yang kita gunakan. Karena syahid ini bahasa Arab dalam bentuk apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim apa? Isim fa'il. Nah, kamu sekali kaidah di dalam bahasa Arab, isim yufidu, isim ini seolah-olah memberikan makna kepastian. Maka yang tepat, kalau memang maksud dan tujuan kita itu adalah doa, jangan gunakan isim, tapi gunakan fi'il. Berlaku dalam seperti istilah apa? Al-marhum, al-marhumah. Ini bahasa Arab. Kalau kita menggunakan istilah itu dan ini isim, yaitu isim maf'ul, maka isim ini menunjukkan kepastian. Padahal kan maksud kita itu apa? Doa. Mari benarkan, mari luruskan istilah kita. Maka yang tepat, kalau memang tujuan kita itu adalah doa, tujuan kita adalah doa, maka gunakanlah apa? Fi'il. Makanya ketika kita mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Ya. Oh, kata Syekh bin Baz lalu kita katakan almarhum, apa hak kita? Karena sesuatu kepastian itu tidak bisa kita katakan dan lagi tetapkan itu kecuali dengan dalil. Nah, di sini ikhwatul iman, kembali kita kepada permasalahan kita tadi, di mana Allah tabaraka wa taala akan mengampunkan seberat apapun dosa seseorang selama tidak sampai kepada dosa kesyirikan. Maka ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan.
wal Jamaah terkait murtakibil kabirah, terkait tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan dosa besar, maka dikatakan tahta masyiatillah, tergantung kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Insya'a adzaba, bila Allah menghendaki Allah akan mengazabnya, dan bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memaafkannya. Adapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait tentang Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang berbuat dosa besar. Dalam hadis, ketika Nabi melihat ada seorang, lalu Nabi tanya sampai kepada Nabi bahwa si fulan ini yang wafat ini dia begini, dia melakukan dosa besar. Kemudian Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Bukan berarti Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini asal untuk tahu, ini dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Orang minum khamar, orang begini, orang berzina, itu kafir. Kenapa? Buktinya Nabi tidak mau menjalankan. Harusnya dia baca hadis itu secara detail. Di mana ketika Nabi SAW tahu orang ini adalah orang yang berbuat dosa besar, Nabi tak mau menjalankan. Apa kata Nabi? Sallu ala akhikum. Lihat, ungkapan Nabi. Nabi keluar, Nabi tak mau menjalankan, tapi Nabi kemudian berpesan. Apa kata Nabi? Salatkan saudara kalian. Nabi mengatakan saudara kalian. Apa maksudnya? Saudara seiman. Bukan Nabi mengatakan dia kafir. Lalu kenapa Nabi tidak mau menjalankannya? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz menjelaskan. Beliau menguraikan apa alasannya? Alasannya adalah untuk pelajaran bagi orang-orang yang sama dengan orang yang mati ini. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya Nabi sholatkan, dia mati berbuat dosa besar, lalu disolatkan oleh Nabi. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Makbulkan. Ya udah. Jalannya aja. Gas terus. Kenapa? Mati itu didoakan Nabi. Nah ini edukasi yang salah. Makanya Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang semazhab dengan dia. Makanya Nabi tidak mau menyelamatkannya. Nah terkait dengan ini, Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan tambahan penjelasan. Beliau mengatakan wa yusannu, makanya disunatkan bagi orang-orang penting, orang-orang besar, para ulama untuk mengikuti sunnah Nabi ini. Beri takdir, beri pelajaran. Makanya kalau ada orang-orang, misalnya orang-orang yang melakukan dosa besar di lingkungan kita, yang mana atau ahlul bid'ah, termasuk ahlul bid'ah. Misalnya kita, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kita adalah orang yang dipandang, ditokohkan di masyarakat kita, harus kita tunjukkan sikap. Bukan kita mengkafirkan mereka, tetapi apa? Untuk memberikan pelajaran kepada siapa? Orang-orang yang semazhab dengan dia. Nah itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz terkait ini. Jadi bukan masalah mengkafirkan. Makanya di sini pesan terakhir. Udah. Hah? Sampai jam berapa? 13. Oke, pesan terakhir. Jadi begini. Antum sebagai dai, ya, antum harus bijak di dalam bersikap. Ya, antum harus bijak di dalam bersikap. Begitulah posisi orang-orang yang disebutkan panutan. Kita ambil lingkungan terkecil. Minimal antum adalah guru-guru yang dipanut oleh siapa? Para siswa. Ya. Jangan sampai perilaku kita memberikan pembelajaran yang tidak baik kepada mereka. Nah harusnya seorang dai juga seperti itu
muslimin yang dimuliakan oleh Allah ikhwatan iman, ya, dalam suasana hari-hari politik ini, ya, terus terang saya ingin mengingatkan kawan-kawan harus bijak sikap, ya, harus bijak sikap. Jangan sampai, ya, orang kadang-kadang melihat ini pernah misalnya entah apa istilahnya bercakap-cakap di medsosnya kan? OS, ya, harus bijak gitu. Kenapa? Secara tidak langsung, kemudian orang-orang akan menganggap kita bahwasanya kita adalah siapa? Pendukung. Paham yang saya maksudkan? Jadi harus bijak. Tidak boleh dari langkah yang terkecil, dari lingkungan yang terkecil. Ya. Jadi mestinya kita bijak dengan hal yang sama. Walaupun maksud kita bukan mendukung, tapi ketika itu akan memberikan pengaruh. Nah, ini pun pembelajarannya dari sikap Nabi ketika Nabi tidak mau menyalahkan orangnya. Bukannya kita mengatakan dia musuh, tidak. Tapi jangan sampai, ya, sikap kita tersebut, kedekatan kita tersebut, ya, kehadiran kita di situ membuat orang-orang jadi apa? Bercermin. Ya, ini aja lah. Kenapa? Dia didukung oleh Ustadz Fulan. Akan jadi Ustadz ini jadi apa istilahnya? Tim pemenangannya, jurkapnya. Nah, ini di situ yang ingin kita ingatkan. Nah, dari mana pelajarannya? Dari sikap Nabi SAW. Tetapi dasarnya kembali kaum muslimin kembali kepada kaidah, ingat, wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kita berbicara tanpa wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.